Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak hari ini? Saya Ibu harap hari ini keadaannya baik-baik dan tidak ada satu kekurangan apapun. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk pelajaran hari ini kita akan membahas tentang pembagian sifat-sifat wajib Allah. Dalam pertemuan kemarin kita kan sudah membahas tentang sifat wajib dan sifat mustahilnya Allah, di mana sifat wajib itu ada 20 dan sifat mustahilnya juga ada 20. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pembagian dari sifat wajib Allah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pembagian sifat wajib Allah, di mana yang kemarin kita sudah menjelaskan, Ibu sudah menjelaskan tentang apa itu sifat wajib Allah dan sifat mustahil Allah. Dan pembagian kali ini Ibu akan membahas tentang itu pembagiannya. Jadi pembagian dalam sifat wajib Allah itu ada 4, yaitu yang pertama sifat nafsiyah, salbiyah, kemudian maknawi dan maknawiyah. Dan keempat ini ada pembagiannya dan maksudnya itu ada pembagian dari 20 sifat yang sudah dibahas kemarin. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu sifat salbiyah, sifat nafsiyah dulu. Sifat nafsiyah itu adalah sifat di mana sifat itu langsung berhubungan atau yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat nafsiyah itu cuma ada satu, yaitu wujud. Kemudian yang kedua yaitu sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu sifat yang menolak segala sesuatu yang tidak layak dan patut bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Maha sempurna dan tidak memiliki kekurangan. Atau bisa diartikan sifat salbiyah itu hanya dimiliki oleh Allah dan tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Dan tidak dimiliki oleh makhluknya. Jadi sifat salbiyah ini hanya bisa dimiliki oleh Allah dan dipunyai oleh Allah, dan tidak ada yang tidak ada yang bisa menyaingi sifat tersebut. Apa saja sifat-sifat yang termasuk dalam sifat-sifat salbiyah ini? Sifat salbiyah ini terdiri dari 5 sifat wajib Allah, yaitu qadam, yaitu qidam, bako, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Kelima sifat itu termasuk dalam sifat salbiyah. Kemudian yang ketiga yaitu sifat ma'ani, di mana sifat ma'ani itu yaitu sifat yang ada pada zat Allah dan sesuai dengan kesempurnaan Allah. Karena keberadaan sifat ini nanti munculnya sifat maknawiyah yang termasuk sifat ma'ani ada 7. Jadi sifat maknawi ini yaitu sifat yang menggambarkan kesempurnaan Allah. Dan yang termasuk sifat ma'ani ini yaitu ada 7. Ada 7 sifat ma'ani ini, yaitu sifat kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, dan kalam. Ketujuh sifat inilah yang termasuk dalam sifat ma'ani yang menggambarkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan
sifat ma'ani ini bisa dimiliki oleh makhluknya, eh, dan tapi memiliki perbedaan antara yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dimiliki oleh makhluknya. Di mana kalau sifat ma'ani ini yang dimiliki oleh Allah itu tidak memiliki batas, tidak terbatas, sedangkan yang dimiliki oleh makhluknya itu terbatas. Dan contohnya itu Allah Maha Hidup dan Allah itu kekal selamanya, sedangkan makhluknya itu pasti suatu saat akan meninggal atau mati seperti itu. Kemudian dan itu mencontohkan bagaimana perbedaan dari sifat ma'ani ini. Yang pertama itu yang Allah Maha Hidup dan kekal selamanya itu berarti tidak terbatas. Sedangkan makhluknya yang meninggal ini atau mati ini adalah yang memiliki keterbatasan seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah yaitu sifat yang selalu tetap dan dan ada pada zat Allah dan tidak mungkin pada sesuatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Sifat maknawiyah ini terdapat 7 juga, 7 bagian juga, 7 bagian sifat Allah yang termasuk dalam sifat maknawiyah ini, yaitu qadiron, muridan, aliman, hayan, sama, basor. Yang keempat yaitu sifat maknawiyah, di mana sifat ini sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin ada pada sesuatu. Jadi sifat maknawiyah itu melekat pada zat Allah. Nah, yang termasuk dalam sifat maknawiyah ini itu ada 7, di mana sifat itu yaitu qadiron, muridan, aliman, hayan, samian, basiron, dan mutakaliman. Nah, sifat maknawiyah dan sifat ma'ani ini saling berkaitan satu sama lain dan tidak dipisahkan satu sama lain. Dengan kata lain, sifat maknawiyah Allah menggambarkan keberadaan dan zat Allah yang terus-menerus. Kemudian contohnya yaitu dalam sifat ma'ani itu ada kudrot atau kuasa. Secara otomatis Allah adalah zat yang maha kuasa dan akan tetap seperti itu tanpa ada batasnya. Seperti itu. Jadi kudrot itu secara otomatis Allah adalah zat yang maha kuasa. Zat yang maha kuasa itu diikuti oleh sifat maknawiyah yaitu qadiron seperti itu. Kemudian nah, itu tadi keempat sifat pembagian sifat Allah di mana ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Seperti itu. Kemudian kita akan membahas sifat jaiz Allah, yaitu apa itu sifat jaiz Allah? Sifat jaiz Allah itu yaitu sifat kebebasan, di mana kebebasan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah itu berhak untuk untuk sebagai penguasa alam semesta ini, Allah itu bebas untuk melakukan atau berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang mutlak. Jadi tidak ada yang bisa membantahnya, menyainginya dan yang lain sebagainya seperti itu. Kemudian kebebasan Allah secara mutlak itu ada 2, yaitu yang pertama kebebasan untuk mencipta atau tidak mencipta sesuatu. Jadi Allah itu bebas untuk tidak menciptakan sesuatu. Misalnya Allah misalnya apa itu
eh, misalnya Allah menghendaki laki-laki, jadi akan jadi contohnya misal Allah itu ingin menghendaki menciptakan seorang itu laki-laki, maka kan jadilah laki-laki. Misalnya kamu mau menjadikan perempuan, maka kan menjadilah perempuan seperti itu. Jika Allah tidak menginginkan seperti itu, maka tidak jadi seperti itu, tidak menciptakan seperti itu. Eh, kemudian eh, dan manusia itu hanya memohon dan manusia itu hanya diberi hak untuk memohonnya, tidak bisa mengatur Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi Allah itu tidak bisa diatur oleh makhluknya. Begitu. Sedangkan sebaliknya Allah itu bebas mengatur makhluknya seperti bagaimanapun juga. Kemudian yang kedua yaitu kebebasan untuk mengatur semua makhluk sesuai yang dia kehendaki. Kemudian kebebasan untuk mengatur semua makhluk sesuai yang dia kehendaki. Jadi semua itu berhak di berhak diatur olehnya. Misalnya apa itu kebahagiaan, harta dan lain sebagainya seperti ilmu itu adalah kehendaknya. Bagaimana kita misalnya kita mencari ilmu, kita itu bisa mendapat dari orang lain, bisa mendapat dari sekolah. Nah, itu kehendak dari yang maha kuasa seperti itu. Kemudian sebaliknya kita tidak berhak untuk tidak berhak untuk melakukan misalnya menentukan sendiri kebahagiaan kita, terus kemudian berapa jumlah harta kita dan kebahagiaan kita. Nah, itu kita tidak bisa mengukur semua itu dan itu sudah ada yang mengukurnya sendiri. Jadi kita harus bersyukur dan berdoa selalu agar mohon kepadanya untuk diberikan kebahagiaan, ilmu dan lain sebagainya seperti itu. Sekian untuk pertemuan hari ini. Hari ini kita sudah membahas dua pelajaran, yaitu pembagian sifat wajib yang ada 4, yaitu nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Di mana nafsiyah itu ada 1, yaitu wujud. Kemudian salbiyah itu ada 5, idam, bako, mukhalafaturil hawadisi, qiyamu binafsi dan wahdaniyah. Kemudian ma'ani itu ada 7, yaitu kudrot, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, kalam. Kemudian sifat maknawiyah itu juga ada 7, yaitu qadiron, muridan, aliman, sami'an, basiron, dan mutakaliman. Kemudian ma'ani dan maknawiyah itu saling berhubungan satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian sifat jaiz Allah itu ada 2, yaitu kebebasan untuk mencipta atau tidak mencipta sesuatu. Yang kedua yaitu kebebasan untuk mengatur semua makhluk sesuai yang dikehendakinya. Dan sifat kebebasan yang pertama itu diatur dalam Quran surat Al-Qasas ayat 68. Kemudian kebebasan yang kedua yaitu diatur dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat ke-26. Sekian, terima kasih. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.